buat Bapak ya. Sehat terus ya Pak ya. Di sini saya ingin cerita sedikit tentang tugas besar agama yang kita lakukan, di mana kita melakukan bakti sosial dengan cara memberi sedikit dari yang kita punya kepada orang di sekitar kita yang lebih membutuhkan daripada kita. Ada banyak orang yang berdampak secara ekonomi. Para pedagang yang tidak bisa lagi mencari nafkah setiap hari, karyawan tetap maupun karyawan harian yang di PHK, serta banyak kondisi lainnya yang membuat orang-orang mengalami kendala dalam masalah keuangan. Sementara sebagian orang lainnya ada yang masih bisa menikmati hidup dengan nyaman dan hanya bisa tinggal di mana saja dan masih terus bekerja. Sebagian besar dari mereka yang tidak merasakan dampak bisa saja adalah orang-orang percaya. Dan di masa-masa inilah kita harusnya membuka mata dan digerakkan oleh belas kasihan, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus saat pelayanannya. Tadi berbagi, jadi saya dapat yaitu dimana ketika ada orang yang membutuhkan, ketika hati ini berkata, beri apa yang kamu punya, maka saya belajar taat meski terkadang pada saat butuh, tapi semuanya puji Tuhan, segalanya dicukupkan. Saya ikut senang karena saya bisa membantu orang lain gitu, dan saya memberikan itu dengan hati yang tulus. Terus saya juga bisa merasakan apa yang mereka rasakan saat mereka bekerja gitu. Mungkin dari pagi belum makan, baru habis kerja mau makan, udah bisa kita bantu gitu. Jadi mereka nggak perlu cari lagi pusing-pusing makan gitu. Mereka udah tenang hatinya, pasti mereka juga senang. Saya juga ikut merasa senang karena ya saya bisa membantu gitu lewat apa yang saya lakukan. Pak, ada nasi Pak buat Bapak ya. Sehat terus ya Pak ya. Situasi pandemi seperti ini banyak yang berubah, mulai dari suasana yang mungkin sudah tidak seperti biasanya. Banyak yang memakai masker dan penetapan PPKM di seluruh wilayah Indonesia. Dari segi finansial juga banyak yang terdampak oleh situasi ini. Contohnya terjadi PHK di mana-mana dan banyak orang yang berkekurangan. Pada situasi seperti ini juga, kami para mahasiswa ITHB mengambil kesempatan untuk berbagi kasih karunia Yesus Kristus kepada setiap orang yang berkekurangan. Saya mulai lebih banyak bersyukur. Kita dapat pelajaran di mana kita harus lebih bersyukur, karena kita seringkali lebih sering mengeluh gitu tanpa melihat banyak orang di luar sana yang masalah hidupnya tuh lebih besar dari masalah hidup kita. Tapi kita lihat mereka masih bisa untuk tetap semangat dalam menjalani setiap hidupnya. Jadi kita harus lebih bersyukur lagi sih, dan lebih semangat dalam menjalani setiap hidup kita. Ada banyak kutipan firman Tuhan yang mendorong kita untuk berbagi dengan orang lain. Mungkin ada banyak dari kita yang mampu memberi, tapi justru terlalu egois. Karena itulah, firman Tuhan mengingatkan kita untuk memakai yang diberikan kepada kita dengan bijak dan bahkan bisa dikelola untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 11 berkata, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karunia kami. Tuhan tidak melihat seberapa banyak yang bisa kita bagikan untuk orang lain, tapi seberapa tulus dan pedulinya kita memberi.